Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati dan siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, di hari Minggu pertama di bulan Desember, di akhir tahun ini. Kita betul-betul merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, amin. Kalau kita ada sebagaimana kita ada di bulan terakhir di tahun ini, kita percaya semua hanya karena kemurahan Tuhan Yesus, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati sekali lagi dong. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama, jika kita bersama saudara atau teman-teman kita boleh lihat kanan dan kiri kita. Kita beri senyuman yang terbaik, beri salam, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama menyatukan hati kita, baik yang ada di tempat ini offline maupun yang ada di ibadah online. Kita percaya Tuhan kita tidak terbatas, amin. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan sama-sama kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh dilayakan untuk ada di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Apapun kondisi kami hari ini, kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Bahkan di minggu pertama Tuhan Yesus, di bulan Desember ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami rindu, kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami datang kepadamu, setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Urapi setiap kami, urapi setiap yang melayani Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Beri kami semua kesatuan hati Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu mengalir di dalam hati kami. Setiap kami yang mendengar ibadah ini Tuhan, yang datang beribadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ibadah mengandung janji, dan janji-Mu tidak pernah gagal, tidak pernah sia-sia di dalam hidup kami. Kami menyerahkan hati kami Tuhan, kuduskan, sucikan setiap kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji, yang menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Dan sama-sama jemaat Tuhan, naikkan syukur-Mu lebih lagi, naikkan saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Katakan puaskan sekarang Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku. Ku taat selalu. Come on church, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, nyatakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, dengan bangga katakan, Yesuslah Tuhan. Yesus, Yesuslah Tuhan bagi semua
Teman beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Angkat pujian ini dari awal. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan kami, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku, ku taat selalu. Sekali lagi katakan, ya Roh Kudus, kami haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, amin. Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa, bagi semua bangsa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, kami sembah Yesus. Kau yang layak terima pujian kami, terima sembah kami. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan
nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa dengan bangga, katakan Yesus, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, Yesus. Terima kasih Tuhan, ditinggikan, dimuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan kami, Yesuslah kami, kekuatan kami. Haleluya. Nama-Mu, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Oh, Hosana, Hosana bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kau baik Tuhan. Pagi ini kami datang mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu tidak selalu mudah Tuhan menjalaninya. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan itu cukup bagi kami Tuhan. Kalau kekuatan kami di dalam kelemahan kami Tuhan Yesus. Kalau pertolongan kami di dalam kesusahan kami Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari jemaat angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai tanda kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami percaya kepadamu Yesus. Ini hidup kami bagimu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan syukurmu, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Kami tahu Tuhan pagi hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, terjadi pemulihan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam syikiara la 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 la, di dalam syikiara la 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 la, di dalam syikiara la 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 la, di dalam syikiara la 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 la, karena syikiara la la la, di dalam syikiara la 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 la, di dalam syikiara la 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 la, syikiara la 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 la, di dalam syikiara la 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 la. Setiap lidah mengaku, setiap lidah bersujud di hadapan-Mu, setiap lidah bertelut di hadapan-Mu Tuhan, setiap lutut bertelut di hadapan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus jemaat Tuhan, terus naikkan syukurmu, terus naikkan pujianmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Apapun kondisi kita hari ini, firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari fokus, mari sama-sama ubah fokus kita pada hari ini di hadapan Tuhan. Murnikan hati kami Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Come on church, lift your voice, lift your hands and sing it out. How great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is the God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Never above name, never above name. You're the name above all name. You are worthy of our praise. My heart will see how great is our God, is our God. Never above all name. Jesus, you're the name above all name. Come on church, lift your voice. You are worthy of our praise. My heart will see how great is our God. Kalau jemaat Tuhan saja angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan how great is our God. How great are you, Lord? Sing with me, how great is our God. And I will see how Sing with me, great. how great Is our God. is our God. Come on, masih jemaat Tuhan saja katakan, how great is our God. How great. Kau yang layak terima pujian Tuhan. Kau yang layak terima sembah. Kau yang layak terima kemuliaan Tuhan. All who sing How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. 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 How great is our God. Come on, beri tepuk tangan hari pria buat Tuhan kita di atas kepala kita, katakan haleluya. Haleluya. Kami
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa-Mu dinyatakan. Dan saat ini kami mau lebih lagi memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Setiap hati yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Bersama jemaat Tuhan kita boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita boleh berikan senyuman yang terbaik buat kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud Tuhan. Sama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita siapkan lebih lagi hati kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Come on, katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi anak pujian dari awal katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan... Mari jemaat saja katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Kaulah penebus kami Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Baik ada di tempat ini maupun yang ada di online, ibadah online. Mari sama-sama sekali kita mau beri senyuman yang terbaik walaupun pakai masker. Kita mau katakan selamat hari Minggu sekali lagi buat kanan kiri kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan pada pagi hari ini. Nama Yesus benar yang kuat. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Namamu Tuhan di atas segalanya Tuhan. Oh, 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 oh.
nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan nama siapa? Kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. dengan bangga kami mau menyerukan namamu Tuhan. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita lacak tipu dayanya Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Dengan bangga katakan, nama Yesus di atas segalanya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita di atas kepala kita. Selalu suara katakan haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Selalu ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, kami telah memuliakan nama-Mu Tuhan. Disenangkanlah Engkau lihat pujian dan sembah kami yang lahir dari hati kami Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, setiap kata kalimat penuh dengan kuasa. Sehingga setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan, kami percaya iman kami semakin dikuatkan untuk semakin serupa menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk ditabur oleh benih firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan
mari angkat kedua tangan kita, saudara, katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan, Kau telah memilihku Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Aku Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan lagi sama-sama di hadapan Tuhan. Jadikan Aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. bagi keselamatan, Bagi keselamatan bangsaku. bagi keselamatan, Bagi keselamatan bangsaku. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus, Kami memuja Tuhan, kami sembah Engkau Raja, Yesus Tuhan, penguasa, Yesus alam Tuhan. semesta, Haleluya, serta pemilik kehidupan. Yesus, Kau yang layak disembah, kami sembah. Kau yang layak diagungkan. Yesus, Haleluya, haleluya. terima kasih ya Tuhan kami. Kami memuja-Mu, Kami sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan.
Kau Yesus. Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Pemilik kehidupan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Menyembuh kami. Haleluya. Selamatkan kami. Juru bantu kami. Kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah kami. Kau Tuhan kami. Kami menyembah-Mu. Kami mengagungkan-Mu. Terpujilah Kau Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Hari ini, apapun menjadi persoalan dan masalahmu, tanggalkan itu. Percayalah Tuhan kita mampu menyelesaikan segala persoalan dalam hidup. Sakitmu hari ini, Tuhan yang menyembuhkan. Kelemahanmu, Tuhan yang menolong. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Kalau kami bisa hidup hari ini, itu karena kebaikan-Mu. Kalau kami bisa sehat, semua karena kasih-Mu. Karena anugerah-Mu ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur bagi-Mu. Allah pencipta alam semesta. Allah pemilik kehidupan. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itulah yang kami muliakan pada pagi hari ini. Allah itulah yang kami tinggikan pagi ini. Kami tidak takut untuk menghadapi hidup ini. Sebab Kau beserta kami. Sebab Engkau yang kami muliakan. Yang memelihara hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami mau menikmati kebenaran firman. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan Engkau berbicara. Lewati hamba-Mu yang lemah ini. Hamba-Mu yang banyak kekurangan ini. Kami menjadi lebih karena Engkau ya Tuhan. Pakailah kami dan kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Pak Ustaz sama Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saudara yang setia, yang masih setia ikut dalam ibadah GKI Getsemani. Tuhan memberkati kita semua di tempat ini. Dan terima kasih buat kesediaannya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sebelum ada nubuatan pertemuan malaikat menjumpai Maria, ada jedahnya. Kalau Bapak Saudara kasih Tuhan lihat Alkitab Saudara, antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada sekitar 400 tahun. Itulah yang dinamakan dengan bagaimana
periodenya itu periode intertestamental. Jadi ada satu periode kekosongan di mana di sana tidak ada suara Allah melalui nabinya, tidak ada nubuatan, tidak ada teguran dari nabi. Tentu pada masa PL tugas nabi merupakan untuk menegur, untuk menyerukan pertobatan atau memberikan penghiburan kepada umatnya, khususnya bangsa Israel. Tapi setelah zaman Maleaki, di mana nabi terakhir itu setelah selesai, tidak ada lagi suara. Dan zaman itu merupakan dikatakan zaman kegelapan. Jadi itu yang kita kenal dengan istilah teologianya itu intertestamental. Jadi ada sekitar 400 tahun tidak ada suara. Bayangkan saudara kasih Tuhan. Jadi orang bisa berbuat apa sesuka hatinya. Orang bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Tidak ada. Kalau selama ini mereka dalam kesusahan, dalam kesedihan, maka mereka suruh kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan nabi kepada mereka untuk memberikan penghiburan, untuk menegur mereka, bahkan untuk yang lain-lainnya. Tetapi kali ini tidak ada. Sampai ada nubuatan di mana malaikat mendatangi Maria, dikatakan akan lahir seorang juru selamat. Tentu bersama Tuhan, ini merupakan satu melanggar aturan dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi. Karena perempuan tidaklah selalu menjadi prioritas di dalam kehidupan bermasyarakat orang-orang Yahudi. Karena yang Yahudi itu hanya dihitung hanya laki-laki. Makanya pada saat mujizat, memberikan mujizat, ada 5.000 orang, itu belum dihitung dengan wanitanya. Maka bersama Tuhan, orang-orang Yahudi selalu bisa berdoa seperti ini. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku Allah Yahweh, karena aku diciptakan bukan perempuan. Nah, saya nggak tahu adat ini juga mungkin yang dianut oleh orang Batak ya. Orang Batak harus ada laki-laki katanya kan. Nah, termasuk saya. Kalau mama saya telepon gitu, satu lagi lah supaya laki-laki. Nanti kalau kau mati nggak ada garis keturunanmu. Emang kalau saya mati malah tahu saya, malah tahu lagi mau garis keturunan mau enggak gitu kan. Itu candaan saya. Tapi ada orang menyikapinya sehingga tambah lagi, tambah lagi. Taunya cewek semua gitu kan. Penuhlah rumah itu kan oleh. Jadi karena mendapatkan laki-laki. Nah, semoga kita bertobat dalam hal ini. Karena di mata Allah, melalui Natal ini, Allah memilih seorang perempuan dikatakan. Yang seorang perempuan meminjam rahimnya untuk melahirkan Sang Mesias. Luar biasa saudara. Pada saat saya tadi menyembah Tuhan, saya keluar kata-kata, Engkau pemilik kehidupan. Saya langsung seperti mengeluarkan air mata sedikit. Karena dia mau pemilik kehidupan. Dengan situasi sekarang ini, kita melihat bagaimana memang manusia itu rentan. Seperti rapuh. Benar-benar apa yang dikatakan orang, pengkhotbah bahwa manusia itu seperti bunga di ladang. Yang sebentar layu, sebentar mekar, dan sorenya sudah layu. Jadi ada satu bunga, Bapak Saudara Tuhan di Israel itu, khususnya di Padang itu, dia kalau pagi sampai sore itu mekar gitu. Jadi nanti sore layu. Jadi istilah itulah yang diambil oleh Salomo untuk mengistilahkan kehidupan ini. Jadi bersama Tuhan, karena ini sudah memasuki Natal, saya membahas tentang seorang tokoh, yaitu Maria. Maria merupakan dipilih oleh Tuhan dipinjamkan rahimnya untuk
melahirkan seorang Mesias. Maka ada kesukaan besar dikatakan di dalam hidup kita, di dalam kelahiran ini. Maka ada lagu kesukaan bagi dunia. Maka menurut saya Natal itu merupakan satu kesukaan. Kalau ada gereja yang membuat Natal menjadi sedih, itu menurut saya kurang pas. Karena menurut dari dari apa yang kita pelajari ini, bagaimana sudah 400 tahun tidak ada suara, tidak ada teguran kepada orang Israel, umatnya. Tetapi pada saat itu datang malaikat menjumpai seorang darah yaitu Maria, suami Tuhan. Dan dikatakan akan lahir seorang, nanti kan kita baca di Injil Matius, pemberitahuan Juan tentang kelahiran Yesus. Di sana dikatakan akan lahir seorang perempuan. Karena Maria artinya bersama Tuhan, yaitu dalam bahasa Ibraninya itu Miriam, yang artinya yang pahit. Berasal dari kata Ibrani yaitu marah, yaitu pahit. Jadi marah itu Maria ini diambil dari Keluaran 15 ayat yang 23. Mari kita coba buka di Keluaran 15 ayat yang 23. Jadi ini kata Maria atau Miriam itu pahit, yang pahit. Ya, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang Mara itu, artinya pahit ya, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, pahit. Jadi kata Maria itu artinya pahit, ya. Pahit. Kenapa pahit, bersama Tuhan? Karena air pahit, Alkitab juga tidak banyak menjelaskan kenapa nama Maria diberikan kepada seorang yang namanya Maria yang menjadi ibunya Yesus. Alkitab tidak menjelaskan secara detail keturunannya, hanya Yusuf ya. Dan pada saat ini diceritakan kenapa disebut Maria, karena memang keadaan orang Israel bersama Tuhan pahit, selalu pahit. Bagaimana nggak pahit? Sampai sekarang pun mereka masih pahit bersama Tuhan. Gimana nggak pahit? Mereka yang sudah duduki pun kadang ada orang tidak mengakui, dan mereka pernah juga terpencar-pencar setelah tahun penghancuran Bait Allah dan Israel, setelah zamannya Jenderal Titus, dan mereka terbengkalai kemana-mana sama Tuhan. Dan setelah itu kembali lagi yang disebut dengan gerakan-gerakan Zionisnya. Dan banyak lagi hal-hal yang mereka alami. Contohnya mereka diperbudak di Mesir, dan mereka pernah dijajah, mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Tentu memang karena kesalahan mereka. Memang kehidupan mereka pahit. Orang Israel itu pahit. Maka kepahitan itu dikatakan Maria pahit. Nah, di dalam kepahitan ini bersama Tuhan, ada satu kabar kesukaan yang diberitakan oleh malaikat untuk bukan saja orang Israel khususnya, tetapi ini kepada seluruh dunia. Kepada seluruh dunia. Kalau di Injil Lukas ayatnya yang ke-25, di sana kalau kita baca bersama Tuhan dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya. Kita buka di Lukas 1 ayat 25. Ayat 27 sekarang. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Lihat ya. Jadi nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam. Bukan salam dari Binjai ya. Salam. Nah, hai engkau yang dikaruniakan Tuhan menyertai engkau. Ya kan? Mari. Maria terkejut mendengarkan perkataan itu. Lalu katanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Hai Maria,
Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lihat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bapak saudara kasih Tuhan, ini merupakan satu kabar baik. Di mana mereka selama ini tidak lagi mendengarkan suara Allah. Dan keselamatan itu hanya masih ada bagi orang-orang Israel. Maka setelah Tuhan Yesus datang, keselamatan itu bisa kita terima. Maka bersama Tuhan, arti daripada kepahitan tadi jelaslah. Kita tahu apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus tidak lahir ke dunia ini. Pasti kita tahu apa yang terjadi. Karena hubungan antara manusia dan Allah sudah terpisah. Maka bersama Tuhan, karena Kristus datang, maka menjadi kesukaan kepada kita. Kesukaan apa? Kesukaan karena akan ada yang membela kita, akan ada yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Selama ini kita adalah orang yang tertawan. Sebelum kita menerima Tuhan dan Juru Selamat kita, Alkitab katakan kita ini adalah hamba daripada dosa. Tidak peduli Bapak Saudara kasih Tuhan, mau orang baik dari keluarga orang baik, keluarga terpandang, kalau jika engkau tidak percaya kepada Tuhan, kita inilah hamba daripada dosa dan budak daripada dosa. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa kabar baik untuk membebaskan kita dari keadaan itu. Maka kesukaan besar bagi dunia. Dan maka dikatakan, hai dunia bergembiralah. Bagaimana tidak bersama Tuhan? Apabila seorang di dalam penjara, tiba-tiba dia dengarkan kabar akan ada orang yang membebaskan dia dari tawanan itu. Jangankan dari penjara. Tiba-tiba saudara tidak punya uang, miskin, hidup susah, gak bisa beli apa-apa. Tiba-tiba ada orang yang memberikan saudara uang atau rumah yang walaupun mungkin itu rumah sederhana RSS, apa yang terjadi? Itu bisa kita lihat ekspresinya orang yang seperti itu di mana? Di bedah rumah, ya kan? Saudara pernah nggak nonton bedah rumah? Bagaimana hidup mereka susah, hostnya di sana tinggal dulu bersama-sama, habis itu nanti dia ada kejutan, rumah bapak akan dibedah. Apa yang terjadi? Tidak mungkin orang itu berkata, ya nggak apa-apa, nanti dibedah ya. Pasti dong, langsung, apalagi pas dibuka itunya ya, rumah yang sudah dibedah itu. Dia akan, kalau bersyukur menurut agamanya. Kalau dia mungkin karismatik, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, mungkin dia tambah bahasa roh lagi. Tapi kalau agama lain mungkin dia sujud syukur, sambil menangis, sambil berpelukan seperti Teletubbies. Kesukaan besar. Dosa perempuan. Dan kedua, Maria tidak dianggap siapa-siapa, wanita menjadi second class. Sampai sekarang pun itu masih terjadi di Timur Tengah, bahkan di bangsa, di negeri kita ini pun masih seperti itu. Pernah juga suatu saat waktu
mantan Presiden Megawati ingin menjadi presiden, isu itu diangkat bahwa perempuan tidak boleh memimpin. Kan? Masih segar ingatan kita. Kecuali mungkin orang-orang yang tidak ikut pemilu. Saya ikut pemilu waktu itu. Dan isu itu dikembangkan supaya Megawati tidak bisa naik menjadi presiden. Dan itu menjadi kebiasaan. Dan itu menjadi hal yang lumrah. Bagaimana tidak? Bahwa kesetaraan gender sudah terjadi. Tidak ada lagi antara si wanita yang lebih rendah dan si pria yang lebih tinggi. Maka di rumah harus suka pria. Maka si pria harus mengatakan, mana kopiku? Kalau nggak ada kopinya, awas ya. Ya kan? Mana kopiku? Mana nasiku? Ada nggak seperti itu? Ada, sampai sekarang saya kenal ada orang-orang yang masih seperti itu. Jadi kalau pulang di kantor harus siapkan nasinya, disiapkan kopinya. Karena menurut adat harus seperti itu. Ya? Tetapi kelahiran Kristus ada satu sukacita yang besar, khususnya kepada wanita. Maka perempuan-perempuan harus berterima kasih, sujud syukur seperti orang yang mendapatkan rumahnya dibedah kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada kesetaraan gender. Wow, luar biasa loh Tuhan Yesus. Saya membaca kisah Nommensen pada saat masuk ke Tanah Batak. Wah, itu sangat mengerikan. Sebelum Nommensen masuk, bahkan Munsen, ada namanya Munsen dan Lehmann, dibilang ini babi putih, sikat, ya kan, dimakan. Saudara mungkin pernah baca bukunya itu ya. Tetapi setelah Injil masuk ke Tanah Batak, apa yang terjadi? Itu tidak terjadi lagi. Tidak ada lagi yang namanya makan orang. Orang Batak mulai beradab. Dan di mana-mana sekarang ada orang Batak. Dan diakui. Diakui kepintarannya bukan karena saya orang Batak. Diakui suaranya. Maka kalau ada orang Batak, kalau nggak bisa nyanyi, diketawain. Kan? Pokoknya orang Batak yang pertama, pintar dan jago nyanyi. Walaupun nggak pintar, nggak jago nyanyi, tak aja lah, iyain aja dulu kan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan satu kabar baik bagi kita. Di mana Kristus telah lahir, membebaskan dari dosa kita. Maka tidak ada kesedihan lagi. Tidak ada kepahitan lagi. Kalau hari ini saudara hidupmu susah payah, gagal berpacaran, gagal dalam keuangan, gagal dalam pekerjaan, gagal semuanya. Saudara, baru viral ini ada seorang wanita yang seorang aparat katanya menghamili dia dan akhirnya dia bunuh diri di makam bapaknya. Saudara tahu dengarkan kisah itu? Baru-baru ini viral. Mungkin kalau saudara nggak dengarkan, saudara bukan penggemar sosmed. Baguslah kalau tidak penggemar sosmed. Tapi mungkin saudara pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena dia bilang stres. Karena dia dihamili oleh seorang aparatur dan dia ditinggalkan. Bapaknya kebetulan seorang pejabat dan disuruh menggugurkan dan dia stres dan mengakhiri hidupnya di kuburan bapaknya. Jadi isunya pertama dikatakan dia meninggal karena stres ditinggalkan bapaknya. Tetapi teman-temannya membongkar dan itu masuk langsung ke tweetnya Bapak Kapolda ya, Kapolri dan saya baca tadi malam direspon. Mungkin saudara dalam hal banyak kegagalan yang dia alami, kepahitan yang kau alami hari ini. Khusus saudara yang di rumah di tempat ini. Banyak kepahitan. Kepahitan A, kepahitan B, kepahitan C, kepahitan. Pahit seperti apa yang dialami, seperti nama Maria. Seperti dimarah, nggak ada manisnya. Saudara tahu nggak sih kalau pahit? Hanya kopi yang enak pahit, saudara kasih. Itu pun nggak semua orang minum kopi suka dengan pahit. Kalau saya nggak suka banget dengan kepahitan, pahit itu. Saya tambah dikit gula. Suatu saat saya beli kopi, kebetulan yang menjual kopi itu orang pernah
bukan orang Amerika, maksudnya pernah tinggal di Amerika. Dia bilang, kita ngobrol, Bapak kalau ngopi pakai gula? Ya, saya bilang. Kalau di Amerika nggak ada pakai kopi pakai gula Pak. Katanya, oh gitu. Jadi gimana? Ya gitu. Bisa mereka 3 kali, 2 kali sehari minum kopi, tak ada gulanya. Aduh, saya bayangkan pahit sekali. Ya kan? Pahit sekali. Apalagi kopi-kopi dari Sidik Kalang sana gitu kan. Kopi-kopi dari Makassar, Papua. Itu kan terasa banget pahitnya. Langsung sampai ke sini tuh. Kalau kita ngantuk, cepat-cepat bangun gitu kalau pahitnya itu. Gitu kan. Gitu. Itu pahitnya. Maka saudara Tuhan, orang-orang yang suka nyetir ya, malam gitu. Dia suka minum kopi. Saya juga kalau pulang kampung, kalau dulu belum ada tol, bisa 8 jam, 9 jam. Kalau Natal begini pulang kampung, bawa nyetir mobil dari Medan ke Sipolha ya, kampung saya. Saudara, ada di peta, tapi harus ada pakai Google Earth ya, baru kelihatan gitu kan. Lama dulu. Kita harus ada kopi menemani. Gitu. Kalau kopinya habis, bantai lagi dengan keratin daeng, supaya matanya melek terus. Teman-teman, hanya kopi yang pahit. Nggak ada yang enak dalam hidup kepahitan. Maka Yobel mengatakan, engkau telah membebaskan aku. Doa Yabes mengatakan, engkau telah membebaskan aku. Kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Ya kan? Itu lagunya kan. Doa Yabes. Karena tidak ada yang mau suka dengan kepahitan, Bapak Salam Tuhan. Tetapi Kristus datang. Kesukaan besar untuk kita. Untuk membebaskan kita dari kepahitan itu. Katakan amin. Apa yang menjadi kepahitanmu hari ini? Hidupmu yang pahit. Tidak ada masa depan, madesu, masa depan suram. Mau menikah, gagal mulu. Ada aja tantangannya. Kerja juga pas-pasan. Dapat gajian, harus bayar utang. Udah habis, tinggal lagi. Gajian gitu terus. Juga tidak ada keturunan mungkin. Atau apalah. Kesusahan hidupmu, kepahitanmu hari. Alkitab hari ini memberikan penghiburan kepada kita. Ada kesukaan besar. Maka lagunya katakan kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah melalui Maria. Seorang yang tidak diperhitungkan. Wanita yang tidak diperhitungkan. Menjadi warga kalau dalam masyarakat menjadi warga second class. Tetapi Tuhan pakai dia. Dipinjam rahimnya. Untuk melahirkan seorang Mesias. Maka saudara Tuhan, kita orang-orang percaya nggak boleh menjadi orang yang nggak pede, nggak percaya diri. Walaupun mungkin hidungmu pesek, rambutmu mulai botak seperti saya, apapun keadaanmu, tidak pekerjaanmu tidak bagus, tapi ingatlah, kalau kau percaya Yesus, engkau adalah warga kerajaan sorga. Amin. Melebihi daripada siapapun. Orang kalau dapat green card dari Amerika bangga sekali. Senang sekali rasanya mereka bisa mendapatkan itu. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Mungkin orang lain melecehkan engkau. Tapi ingatlah, di dalam kerajaan surga, engkau berharga di mata Tuhan. Apalagi kita, orang-orang yang sungguh-sungguh excellent di dalam Tuhan. Kita inilah orang kesukaan. Kita dikatakan biji mata Tuhan. Kesukaan besar bagi kita. Maka tidak boleh kita main-main atas hidup kita ini. Kita ini adalah orang-orang pilihan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Menjadi warga kerajaan surga. Maka kalau Tuhan Yesus Kristus tidak datang, maka kepahitan itu masih tetap ada dalam diri kita. Tetapi karena Kristus datang bagi kita, maka kepahitan itu menjadi dilepaskan, menjadi manis. Jadi bukan lagi pahit, tapi menjadi manis. Semua karena apa? Karena Kristus yang datang dari
surga menjelma menjadi manusia. Dia rela menjadi manusia. Dihina, direndahkan, dicaci. Tetapi tidak membalas demi siapa? Demi kita. Supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Luar biasa bersama Tuhan. Maka menjadi kesukaan. Kepahitan kita. Kita tidak boleh. Maka kalau ada saudara di saat ini menjadi orang yang merasa tidak berharga dirimu. Percayalah. Tuhan membuat engkau menjadi manis. Manis. Hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin ada teman-temanmu yang mulai frustasi akan keadaan ini. Tidak ada lagi pengharapan. Saudara tahu gak sih? Selama kita masih hidup, tidak mengakui Tuhan sebagai juru selamat saudara, gak ada artinya hidup ini. Karena kita gak mau tahu kemana. Kalau kita gak percaya Tuhan Yesus, mau kemana kita? Sesukses-suksesnya kita, mau kemana? Ya mungkin kita di sini sudah pernah lah, uang banyak. Mau kemana juga bisa. Enggak langsung ke Amerika lah, tapi mungkin jalan-jalan ke Anyer contohnya. Bisa nginap di hotel di mana gitu. Terus kita punya mobil, dulunya kita gak punya mobil. Suatu saat waktu saya SMP, di Siantar itu, ada kami berempat berteman. Kami selalu duduk, ada namanya Taman Bunga. Dan melihat orang-orang naik mobil. Wih enak juga ya kalau naik mobil ya. Sekarang udah punya mobil, nggak ada lagi apa, biasa aja. Dulu pertama-tama kali mobil itu datang, tiap hari aku cuci. Itu pernah ditabrak mobil orang, ditabrak orang. Itu kepala saya sakit, saya teriak, woi gitu. Kalau sekarang tabrak orang udah diam aja. Udah kebaret di kirinya, belakang udah banyak baret-baretan, udah jarang dicuci. Dulu, waduh, sampai mama Simi bilang, udah dari tua aja jadi pacarmu, dibilang. Berarti tiap hari cuci ya kan, supaya bagus, mengkilat. Ya kan? Apalagi warna putih lagi. Udah gak ada. Bayangkan saudara, kalau tidak ada Kristus dalam hidup kita, Kristus tidak membebaskan kita, Kristus tidak datang ke dunia ini, maka kita tahu kemana kita pergi. Hidup kita sama seperti B2 yang dipotong udah selesai. Itu yang anggapan kita. Padahal sebenarnya dalam hidup manusia masih ada kehidupan berikutnya. Maka kalau ada di antara kita orang-orang yang bersedih kalau ada kehilangan keluarga kita tidak, Alkitab katakan tidak boleh menjadi orang yang seperti kehilangan yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena suatu saat kita juga akan bertemu nanti bersama dengan kekasih kita. Di mana ada pertemuan, di mana Tuhan menciptakan sorga itu, di sana akan kita bertemu. Maka kita boleh tidak bersedih terus menerus. Kalau kita bersedih dengan terus menerus, sepertinya kita tidak mempunyai pengharapan. Kita belum mengenal siapa yang menjadi Tuhan kita. Kita masih menyalahkan, belum berdamai dengan Tuhan. Kita belum menikmati bersama dengan Tuhan. Kepahitan kita menjadi dihilangkan. Kepahitan kita, dosa kita menjadi dibebaskan. Kenapa? Karena Kristus datang ke dunia ini. Kesukaan besar bagi kita. Inilah kenapa kita bersuka cita di dalam Natal. Saudara kasih. Inilah kenapa kita bersuka cita Natal. Itulah alasannya. Ada satu kesukaan. Saya waktu kecil, kalau keluarga saya, famili saya datang ke kampung, dia mau datang, tanggal berapa mau datang, dia bilang, rasanya senang sekali. Waduh, enak banget. Senang sekali rasanya. Maka bersama Tuhan menjadi kesenangan. Maka kalau ada orang-orang mengatakan bahwa Natal itu harus bersedih-sedih, salah. Harusnya kita bersuka. Kenapa? Karena ada penebus datang untuk kita. Untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Untuk menyamakan gender. Tidak lagi perbedaan antara pria dan wanita. Bahwa wanita lebih rendah dan pria lebih tinggi. Kekuasaannya lebih tinggi pria. Maka perempuan menjadi rendah kekuasaannya. Tidak lagi. Sama sekarang di mata Tuhan. Dan yang ketiga. Tuhan membebaskan kita dari kepahitan. Maka hari ini apa menjadi kepahitan hati ini?
kepahitan hidupmu, datanglah kepada Kristus. Datanglah kepada Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Terima Tuhan sebagai juru selamatmu. Maka dia akan membebaskanmu dari kepahitan. Dan akan menjadikanmu menjadi manis. Dia akan membebaskan menjadi manis. Saya banyak menemukan orang-orang yang dulunya hidupnya hancur. Yang dulunya hidupnya rusak. Tidak ada masa depan. Tidak ada hal yang bisa dibanggakan dalam hidupnya. Tetapi pada saat dia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, bukan karena dia, tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi mulia, menjadi baik, menjadi dipandang terhormat. Bukan karena kekuatan dia, tetapi karena Kristus yang mengangkat dia. Maka di Korintus dikatakan, dahulu kamu belum ada yang banyak yang tidak terpandang. Tetapi sekarang setelah kamu mengenal Tuhan Yesus Kristus, kamu menjadi orang yang disegani, terpandang. Maka saudara kasih Tuhan, kepahitan itu akan menjadi manis pada saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari teman-teman pemusik maju ke depan. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan, tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, memberkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Kau rela datang ke dunia ini untuk kami, untuk membebaskan kami dari dosa, untuk menyatakan gender, dan juga membebaskan kami dari kepahitan. Kami mau datang, saudara, kalau hari ini yang Kau masih banyak hal dalam hidupmu menjadi putus asa, kalau kau menyaksikan live ini atau kau di sini, Tuhan Yesus menjadi solusi dalam hidup kita. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus. Maka kau akan melihat hidupmu menjadi manis. Hidupmu menjadi baik. Mungkin kau bukan orang kaya. Mungkin kau tidak langsung pekerjaan yang bagus. Tapi kau melihat ada harapan. Ada sukacita dalam hidupmu. Karena Tuhan Yesus membuat kita menjadi manis. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Mari saat ini saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam perjamuan kudus dengan pujian. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan.
Mari sama-sama kembali kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, katakan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat. Saudara yang di rumah, boleh saudara pakai sirup sebagai ganti dari anggur dan roti sebagai ganti roti yang akan diangkat untuk menerima perjamuan kudus. Jika oleh darah Yesus, mari sama-sama katakan lagi, sungguh-sungguh lagi, salibnya, salibnya, amin, salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara kasih Tuhan, semua sudah dapat roti dan anggur? Kalau semua sudah dapat roti dan anggur, mari kita sama-sama kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Kalau ada hal-hal yang masih mengganjal dalam hati saudara, dosa yang saudara belum bereskan, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, kita berjanji mulai hari ini kita mau setia di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita sebagai tanda bahwa inilah roti yang kita angkat, sebab setiap kali kita meminum makan roti ini, minum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah, mari kita makan. Inilah tubuh Kristus, makanlah. Inilah tubuh Kristus. Telah dipecah-pecahkan untuk kita. Jika sudah, mari kita angkat tinggi-tinggi anggur di atas kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini seperti kamu kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum, inilah darah Kristus, minumlah yang telah tercurah di kayu salib. Mari segenap hati kita mengucap syukur di hadapan Tuhan.
saudara yang sudah menyatu dengan tubuhnya, menyatu dengan darahnya, bersekutu dengan tubuhnya, bersekutu dengan darahnya. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memuji Haleluya. kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan. Ajaib, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Ada yang katakan lagi sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan lagi sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Hari ini kita sudah menyatu dengan tubuhnya, dengan darahnya. Mari kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan kita, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan hari ini juga kalau engkau sedang sakit, mari jamah Tuhan Yesus. Segala penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhmu, hamba menghardiknya dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini engkau mengalami ekonomi susah, sulit, datang di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang membebaskanmu. Tuhanlah yang menolongmu. Tuhanlah yang memberkatimu. Serahkan setiap pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Kami hari ini yang mengalami susah mendapatkan pekerjaan, susah mendapatkan jodoh, belum mendapatkan keturunan. Tuhan tolonglah. Biarlah tangan-Mu yang kuat menjamah setiap pribadi kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus.
jamahan lawatanmu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kami boleh menyatu dengan tubuhmu, menyatu dengan darahmu. Terpujilah namamu ya Tuhan, Bapa kami yang mulia. Haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan masuk dalam penyerahan anak. Nanti aja. Mungkin kita akan menyerahkan adik kita Zaiden Leonard Lumban Raja kepada Tuhan. Ya, mari kedua orang tuanya boleh maju ke depan. Naikkan pujian dulu, aku berserah, aku berserah. Kita serahkan. Ya, ada ke sini dulu. Kita naikkan pujian, kami berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat aku. Mari sama-sama kembali kita katakan pujian ini. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Kedua orang tua daripada Zaiden Leonard Lumban Raja telah merelakan anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan Yesus. Maka mulai sekarang anak ini menjadi anak Tuhan. Dan dia menjadi terserahkan, menjadi milik Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, itu artinya itu atas kehendak Tuhan. Dan masa depannya menjadi masa depan ada di tangan Tuhan. Kita akan serahkan Zaiden Leonard Lumban Raja kepada Tuhan, yaitu anak daripada Bapak Zuboin Lumban Raja dan Ibu Elsa Sitio. Dalam nama Tuhan Yesus, sambil naikkan puji kami berdoa buat Zaiden Leonard Lumban Raja. Kami serahkan ke dalam Tuhan. Mulai hari ini engkau menjadi anak Tuhan, anak kerajaan surga. Kau tidak akan sakit-sakitan, menjadi anak yang baik, yang memuliakan Tuhan. Mulai saat ini masa depanmu, hari-harimu menjadi hari-hari yang menyukakan hati Tuhan. Dan kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Berkati dia Tuhan. Segala kutuk-kutuk apapun bentuknya, keturunan kutuk-kutuk apapun bentuknya, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan tidak ada mengikat Zaiden. Dan mulai hari ini Zaiden diserahkan kepada Tuhan dan milik Tuhan. Dan kedua orang tuanya bertanggung jawab untuk menjalankan setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada Zaiden. Dan anak ini menjadi anak kesukaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Zaiden ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Selamat. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya Zaiden. Ya, itulah penyerahan anak yang kita serahkan, yang sudah kita serahkan. Tuhan memberkati Zaiden Leonard Lumban Raja. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dan mulai hari ini dia telah menjadi anak daripada Tuhan. Mari saatnya kita akan berikan persembahan bersama Tuhan. Karena persembahan
Nanti kita akan buat amplop di sana bersama Tuhan. Saudara boleh transfer juga. Saudara juga boleh memberikannya lewat amplop. Nanti akan sediakan amplop di sini. Dan jika saudara karena kita tidak menjalankan persembahan karena protokol kesehatan sekarang ini, jadi saudara boleh menyerahkan dalam amplop. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Nama sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus setiap kami diberikan kebebasan. Kami percaya setiap kami dibebaskan oleh tubuh dan darah Yesus, dibebaskan dari segala kepahitan, sehingga kami hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati. Tuhan pakai secara luar biasa bersama dengan keluarga, penuh kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati pelayanan Pak Ronald dan semua dan keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati agar membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya pekerjaan bisnis, usaha, studi, pelayanan kami Tuhan buat berhasil. Dan biarlah ini Tuhan Yesus, persembahan ini kami memberikan dengan hati kami Tuhan. Kami percaya akan berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita memberikan terbaik bagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, lidahku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar Dia melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan lupa bahwa setiap hari Selasa kita ada doa pagi lewat Zoom jam 5 pagi. Dan juga setiap hari Rabu
ada ibadah tengah minggu, yaitu 7:30 malam, serta setiap hari Sabtu, Bapak Saudara Tuhan, kita juga ada ibadah doa pagi jam 5 pagi. Dan juga kita juga ada sekarang program yaitu Getsemani Bertumbuh ya, yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam, tentu di YouTube-nya kita, YouTube GKI Getsemani. Jadi saudara kasih sama Tuhan, saudara boleh menyaksikannya, share kepada teman-teman kita supaya mereka juga boleh mengalami, diberkati lewat apa yang telah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga bagi saudara yang punya anak-anak sekolah minggu, setiap jam 9 pagi hari Minggu kita juga ada ibadah sekolah minggu ya. Jadi kita menjangkau semuanya. Kedepannya nanti mungkin akan ada youth-nya ya. Yang kita pelan-pelan, semoga apa yang kita lakukan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk supaya Tuhan dimuliakan melalui setiap pelayanan kita. Terima kasih sekali lagi buat persembahan Bapak Ibu Saudara Tuhan, dan juga sekali lagi terima kasih juga untuk kedatangan Bapak Ibu Saudara Tuhan untuk boleh hadir di tempat ini, dan saya berharap kita semakin hari semakin boleh bertambah. Tentu tidak boleh banyak-banyak juga di tempat ini karena protokol kesehatan. Dan jangan lupa Saudara kasih Tuhan, satu lagi, tanggal 24, yaitu tanggal 24 bulan Desember ya, bulan ini tentunya. Kita ada Natal jam 6 sore ya. Jadi tentu tidak boleh banyak-banyak juga. Dan anak-anak tidak boleh ikut. Nah, kalau hari ini Jaden ikut karena dia mau penyerahan anak ya. Nah, saya pikir tadi si Ito bilang penyerahan anak, saya pikir apa lewat Zoom atau online gini ya kan. Tapi enggak, mereka datang. Ya kebetulan di sini kita juga enggak banyak-banyak karena memang ya kita tetap batasi protokol orang-orang untuk datang karena sesuai dengan peraturan pemerintah kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, jangan sampai kita banyak mengumpul dan membuat klaster. Dan jangan lupa ya, ajak saudara kita, ya minimal kita ajak saudara kita 2 orang lah. Kalau kita cuma satu, ajak 2 orang. Nah, mungkin kita targetnya hanya 20 atau 30 orang lah. Habis itu kita Natal kita, supaya ada Natal kita. Nah, mungkin ada saudara yang mau kesaksian pujian nanti, Lone atau Elsa. Nah, saya sih berharap kemarin itu Elsa atau OL, tapi saya pikir itu karena ada latihan-latihan. Ya mungkin kedepannya lah, karena latihan kan, karena juga ada baby yang susah ditinggal-tinggal nanti. Tapi mungkin depan dia akan WL mungkin. Ya Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Sama-sama kembali kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama kembali kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maksud kami terima kasih kalau kami sudah boleh memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat ini kami serahkan setiap pergumulan kami sudah berdoa, sudah menyerahkan setiap masalah kami, dan kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Saatnya kami akan pulang Tuhan. Berkati kami semua yang hadir, main musik, dan juga kami semua yang hadir di tempat ini. Tuhan berkati, dan kami juga bersyukur kami telah menyerahkan Jaden Leonard ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan dia menjadi anak kerajaan-Mu, dan masa depannya ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kedua orang tuanya dalam mendidik dia dalam takut akan Tuhan, sehingga dia
menjadi berkat bagi orang tua, bagi sesamanya, dan bagi bangsa negara ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan, tempat ini di mana kami boleh memakainya. Berkati owner, berkati juga Tetiur yang telah memberikan waktu kepada kami untuk boleh kami beribadah di tempat ini. Dan semua kami yang hadir, Tuhan berkati, main musik yang sudah memberikan waktu mereka, worship leader, Christine, Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam masa depannya, dan rencananya, Tuhanlah yang memberkati dia. Dan juga kepada Paul, dan juga kepada Jericho, serta Lone, dan juga Carly, Tuhan berkati, dan Amboru, semua tempat ini dan keluarga daripada Lai Luman Raja, Tuhan memberkati kami semua. Nah, kami berharap semakin hari semakin boleh bertambah-tambah kami untuk boleh memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Nah, saatnya Tuhan kami akan pulang, berkati bangsa kami, berkati Presiden kami Joko Widodo, kekuatan, hikmat, marifat dari sorga dalam memimpin bangsa ini. Dan kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Haleluya. Sampai bertemu kembali. Haleluya. Amin.